Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat taufik dan izin Allah, kita akan menamatkan tafsir Al-Quran juz yang ketiga pada hari ini. Ini topik terakhir untuk kitab tafsir Al-Furqan juz 3. Hari ini merupakan topik yang terakhir insya-Allah yang akan kita bahas lebih kurang 50 minit atau 45 minit berikutnya di bawah tajuk Allah Subhanahu wa taala menolak semua agama selain agama Islam. Ini topik penting untuk kita ketahui, muslimin muslimat, bahwa agama yang kita pilih sebagai agama Islam ialah satu-satunya agama yang Allah redha, yang Allah terima. Selain agama Islam, semua Allah reject. Allah tolak. Sekali lagi, topik kita juz yang ketiga, bahagian yang terakhir. Allah menolak semua agama kecuali agama Islam. Esok insya-Allah hari Selasa kita akan mula gunakan tafsir Al-Furqan juz yang keempat. Baik. Untuk membahas topik Allah menolak semua agama kecuali Islam akan dibahas pada ayat 84 hingga 91 dari surat Ali Imran. Kita langsung saja kepada tafsiran ayat. Seperti biasa, topik ini Ustaz akan bahas, baca ayat Quran, baca terjemahan harfiah, kemudian Ustaz akan ulas secara bebas terjemah maknawiyahnya atau tafsir, serta tadabbur. Sesudah Allah mengambil perjanjian daripada para rasul agar mereka beriman pada rasul yang terakhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah ambil perjanjian dengan semua rasul, semua nabi, sejak Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sampai kepada second last rasul yaitu Nabi Isa. Semuanya Allah telah ambil aku janji supaya mereka beriman kepada rasul yang terakhir,
yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menolongnya. Bukan hanya beriman tapi menolongnya. Itu telah kita bahas dalam pertemuan yang lalu, yaitu pada hari Sabtu yang lalu. Maka pada ayat ini, yakni ayat berikut ini, Allah menjelaskan pula perintah. Allah menjelaskan pula perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar juga baginda beriman kepada semua nabi-nabi sebelumnya. Beriman pada semua kitab sebelumnya. Dan umatnya dalam hal ini mengikuti sikap baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai pengikut setia Nabi Muhammad juga mesti beriman terhadap rasul-rasul terdahulu. Kita juga mesti beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Dan ini tertera di dalam rukun iman yang 6. Iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada rasul, iman pada kitab, iman pada hari kiamat, iman pada takdir, yang kita sebut sebagai rukun iman yang 6. Okey, kita mula baca ayat demi ayat, kemudian kita akan terjemahkan harfiah dan maknawiyah. Sila beri konsentrasi. Sebab selalunya bila sesuatu itu bahagian akhir, Allah Subhanahu wa taala mesti akan sebut perkara yang sangat penting. Begitu tabiatnya ayat-ayat Quran. Bukan yang pertama saja, malah yang akhir itu juga akan menyebut tentang perkara yang sangat penting. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم wa nahnu lahu muslimun. Terjemahan ayat. Katakan, hai Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan seseorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya, yakni kepada Allah lah kami menyerahkan diri. Ayat ini memberi isyarat, menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beriman kepada Allah. Bukan hanya beriman kepada Allah, juga beriman dengan kitab yang diturunkan kepadanya dan kitab-kitab sebelumnya. Beriman kepada rasul-rasul sebelumnya tanpa membeza-bezakan. Kemudian ayat itu diakhiri dengan kami semua orang yang muslimun. Maknanya berserah diri kepada Allah. Kata ulama tafsir, ayat ini diawali dengan iman. Yes, iman dulu. Sebab bunyinya qul amanna billah. Iman dulu. Wa nahnu lahu muslimun, bahagian akhir.
Ini memberi pengajaran. Iman mesti dulu. Keyakinan mesti dulu. Itu sebab Ustaz selalu sebut, akidah mesti dipelajari dahulu sebelum kita beramal. Islam membawa makna amal. Coba lihat rukun iman. Bandingkan dengan rukun Islam. Rukun iman semuanya tentang keimanan, keyakinan, dalaman. Iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada Rasul, iman pada kitab, iman pada hari kiamat, iman pada takdir. Semuanya iman. Rukun Islam pula mengucap dua kalimat syahadat, salat, puasa, zakat dan haji. Semuanya amalan. Ini memberi isyarat. Yang pertama, iman mesti kita dahulukan. Akidah. Baru sempurna iman kita bila diikuti dengan amalan. Ini antara lain rahasia mengapa disebut iman dulu, baru diakhiri dengan Islam. Sehingga kata para ulama, ada iman, ada keyakinan, tidak diikuti dengan amalan, sama dengan iblis. Iblis percaya, iblis beriman, Allah itu adalah Tuhan yang mesti disembah. Iblis tahu, tapi ketika iblis disuruh oleh Allah agar sujud, dia tidak mau sujud. Manusia apabila beriman, ada ilmu, tapi tak diamalkan. Lebih kurang adik-beradik iblis. Adapun amal baik, tapi tak ada iman. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, guru, Profesor, Doktor Yusuf Al-Qaradawi, Muhammad Al-Ghazali, dalam kitabnya Aqidatul Muslim, manusia baik tapi tak ada iman. Taubahnya seperti Abu Talib, uncle-nya Rasul. Baik dengan Nabi, sayang pada Nabi, melebihi sayangnya dari anak kandung sendiri, Sayyidina Ali. Tapi sampai mati tak mau beriman. Amal baik banyak, tapi tak ada iman, sia-sia. Itu sebabnya ingin jadi mukmin, Muslim yang sempurna, mesti ada iman. Iman itu mesti didasari 3 ilmu: kenal Allah, kenal Rasul, kenal selok-belok agama, lalu dilaksanakan dalam hidup. Taat pada Allah, sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah. Dan untuk itu, perlu banyak tahu tentang selok-belok agama. Itu sebabnya kuliah online kita buat setiap hari. Kadang-kadang dalam satu hari sampai 2 sesi. Oleh sebab itu kita yang dulunya leka, tidak suka mendalami ilmu agama, sekaranglah masanya sebelum kita mati. Okey. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada Allah, juga beriman kepada semua rasul dan semua nabi sebelum baginda. Dan baginda mematuhi Allah, buat suruhan Allah, jauhi larangannya. Kita pula selaku umat mesti buat macam yang Nabi buat. Miliki iman. Laksanakan apa yang kita imani. Ikhlas lillah. Tapi ikut cara yang telah diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan dengan ayat berikut. Ayat ini ada kaitannya dengan topik
Allah tolak semua agama selain dari agama Islam. Ini ayatnya. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, sekali-kali Allah tidak akan terima agamanya itu. Dan di akhirat nanti dia pasti termasuk orang-orang yang rugi. Jelas. Siapa yang ingin memilih agama untuk dianutnya, bukan agama Islam. Allah kata, la yuqbala minhu. Sekali-kali tidak akan diterima agamanya itu. Tidak terima maknanya reject. Allah tolak. Dan di akhirat nanti dia pasti jadi orang yang rugi. Mengapa rugi? Bila ditanya mengapa rugi? Sebab segala kebaikan yang dia pernah bagi. Bantu mangsa banjir. Bantu mangsa tsunami dan gempa bumi. Baik pada ibu bapa. Berlemah lembut bila bercakap. Semua kebaikan itu zero. Sebab Allah sebut pada ayat lain bahwa amal-amal baik orang-orang kafir bagaikan haba'an mansura, bagaikan debu yang diterbangkan angin. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat ini, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang memilih agama untuk dianutnya bukan agama Islam, di akhirat dia pasti rugi. Mengapa di akhirat? Sebab besar kemungkinan non-Muslim. Nampaknya dia mewah hidupnya di dunia. Allah tidak sebut di dunia dia mesti rugi. Tak. Allah sebut wa huwa fil akhirah. Di akhirat dia pasti rugi. Orang kafir berapa banyak yang dapat Tan Sri, Datuk Sri. Orang kafir berapa banyak yang kaya raya. Malah di Malaysia kalau disenaraikan 10 yang terkaya, 8 yang teratas itu adalah non-Muslim. Bukan orang Islam. Siapa yang paling kaya di dunia? Bill Gates. Sebagai contoh. Non-Muslim. Siapa yang boleh pergi sampai ke bulan? Majoritinya non-Muslim. Okey. Itu sebabnya Allah khaskan. Adapun di akhirat mereka pasti rugi. Apa sebab? Sebab amalan mereka tak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Bukan saja agamanya tak diterima, automatically semua amal baiknya juga tak diterima dan tempat mereka confirm dalam neraka. Orang kafir. Andai kata mereka tidak ikut agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut kerugian yang sebenar itu di mana? Ini Allah sebut Az-Zumar 15. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugi diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Sama-sama dihumban dalam api neraka. Bukan dirinya saja, termasuk ahli keluarga, sama-sama meringkuk di dalam api neraka. Ingatlah yang demikian itulah kerugian yang nyata.
Itu sebabnya kita umat Islam, orang beriman, tak cukup hanya jaga diri. Kita ada ahli keluarga. Mereka juga perlu kita jaga. Pastikan mereka itu tidak masuk neraka. Lihat ayat 6 surat At-Tahrim. Ingat selalu. Itu sebabnya bila kita membimbing isteri, ternyata isteri degil. Bila kita cakap perkara yang benar pada suami, suami tak mau ikut. Padahal dalilnya cukup. Kita ajar anak cucu, kadang-kadang anak cucu degil. Banyak-banyak sabar. Sebab Allah telah berfirman dah, awak tak cukup hanya jaga diri awak saja agar terhindar dari api neraka. Ayat 6 surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang-orang beriman, jaga dirimu dan jaga ahli keluargamu dari api neraka. Isteri kita atau suami kita itu adalah keluarga. Anak cucu keluarga. Ibu bapa keluarga. Pastikan sebelum kita mati, sebelum ahli keluarga mati, semuanya dalam Islam dan baik keislamannya. Bukan sekedar Islam saja. Sebab bukan semua orang Islam amalnya diterima. Kita selalu sebut. Ustaz ada sebut dalam buku ini. Syarat amal diterima di akhirat. Pertama, awak mesti Muslim. Tapi bukan semua amalan Muslim diterima. Dia mesti ikhlas lillah. Ikhlas ini maknanya tauhid. Mesti kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah saja dia buat. Dan syarat yang ketiga, ittiba'ur rasul. Mesti ikut panduan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslim bila lakukan tidak ikhlas lillah ditolak, reject. Muslim apabila buat syirik, hancur amal salehnya. Muslim bila ikhlas lillah tapi tidak ikut cara yang telah diajar oleh Nabi, juga Allah reject. Di sini nampak betapa perlunya 12 panduan ibadat kepada Allah. Ustaz dah tulis. Ustaz bukan saja jaga diri Ustaz. Ustaz ada isteri. Ustaz ada ibu bapa. Ustaz ada ibu bapa mertua. Ustaz ada anak. Ustaz ada cucu. Ustaz ada abang, ada adik, ada kakak. Pastikan mereka itu kita ajak semuanya semampu yang boleh. Walaupun kita tahu hidayah ada 2 jenis. Yang penting, yang pertama itu sampaikan. Adapun buka hati, itu bukan milik kita. Itu milik Allah. Itu sebabnya sekali lagi Ustaz ingin sebut, Allah yang sebut, sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang yang merugi juga ahli keluarganya pada hari kiamat nanti. Apa sebab? Mereka akan dihumban, bukan dalam penjara biasa. Neraka yang kepanasannya 70 kali ganda panasnya api di dunia. Tak takut ke? Sehingga dalam hidup yang sementara ini, suka enjoy, tak menentu. Buang masa. Orang tak beri ilmu, tak mau terima. Malah dituduh yang bukan-bukan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kaum yang banyak mengetahui tentang agama Islam. Sebab kepada mereka telah diberitahu
melalui nabi-nabi mereka, kitab-kitab mereka akan muncul rasul akhir zaman. Dalam keadaan mereka tahu, mereka tolak juga Nabi Muhammad. Ini dia apa kata Allah. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqq wa ja'ahumul bayinat wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka itu beriman? Kata ulama tafsir, yang dimaksudkan ini ada ahli kitab. Mereka ada rasul, sudah beritahu pun akan muncul rasul akhir zaman. Mereka diberi kitab, dalam kitab pun disebut ciri-ciri rasul akhir zaman. Tapi mereka ingkar. Itu maknanya setelah mereka ada ilmu, mereka kufur. Padahal mereka telah menyaksikan bahwa rasul yang terakhir Nabi Muhammad itu adalah haq, nabi yang benar. Waja'ahumul bayinat, pada mereka juga telah diberi penjelasan dan keterangan. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan beri petunjuk orang seperti itu. Kalau Ustaz boleh ambil pengajaran dari ayat ini. Orang-orang yang hidup di kota, di Lembah Kelang, Kuala Lumpur, Selangor, dan kota-kota besar lain, kemudahan untuk menambah ilmu sangat memungkinkan. Apalagi ada Wi-Fi, ada internet, yang boleh dapatkan ilmu secara online seperti ini. Kadang-kadang berbeza dengan orang-orang yang di pedalaman, di dusun-dusun, yang jauh. 3 bulan sekali pun, ustaz-ustaz yang berkaliber untuk datang, susah. Ikuti melalui internet, kadang-kadang suka terputus-putus. Allah akan memperlakukan orang kota di akhirat nanti tak sama dengan orang kampung. Orang kampung kalau mereka ada yang jahil disebabkan tidak banyak peluang untuk menambah ilmu, mungkin dari satu sudut mereka akan dimaafkan. Sebab Allah telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan manusia kecuali apa yang mereka termampu. Mereka bukan tak mau, tapi tak ada peluang. Sebagaimana kesesatan-kesesatan orang-orang terdahulu atau nenek moyang kita dahulu. Bukan tak mau. Guru yang mengajar, macam guru yang mengajar hari ini, lengkap dengan Quran, hadis Nabi, derajatnya ini. Ini baru lebih kurang dalam era 50 tahun belakangan ini saja. 100 tahun, 200 tahun yang lalu, mana ada kemudahan itu? Insya Allah mereka semua akan dimaafkan oleh Allah. Tapi kita hari ini dapat tambah ilmu kadang-kadang sehari. Boleh kita ikuti 3 sesi. Sudah 3 sesi, kita yang masuk grup pula, kita akan dapat YouTube yang dikirim oleh tim untuk kita ulang kaji berkali-kali. Lalu kita tak mau manfaatkan. Nasib orang kota di akhirat tak sama dengan orang kampung. Kalau orang kampung karena tak tahu, karena tak ada kemudahan, mereka tergolong orang-orang yang jahil. Yes. Tapi orang kota yang banyak kemudahan tapi tak mau menyempatkan untuk menambah ilmu,
Mereka bukan jahil, tapi degil. Sama halnya dengan degilnya ahli kitab. Tahu Rasul terakhir akan muncul lengkap dengan faktanya yang disampaikan oleh Rasul mereka, tertera dalam kitab mereka, tapi mereka tolak. Itu namanya degil. Kata Imam Ibnul Qayyim, walaupun kedua-duanya sesat dikarenakan jahil, degil, namun bila dua perkara itu kita banding-bandingkan, degil lebih berbahaya daripada jahil. Karena degil, orang itu tahu kebenaran tapi tak mau ikut. Jahil, mereka berbuat karena tak ada ilmu. Itu sebabnya dalam salat kita memohon agar Allah lindungi ghairil maghdubi alaihim. Tolong lindungi kami ya Allah daripada termasuk orang-orang yang Engkau murkai. Waladdallin, dan tolong hindarkan kami dari termasuk orang-orang yang sesat. Ingat selalu pandangan ustaz ini. Sama ada setuju tak setuju itu bab lain. Tapi berdasarkan pengalaman dalam berdakwah, pengalaman dalam pembacaan, tak sama orang degil dengan orang yang sesat. Sesat biasanya dia berbuat karena dia tak tahu. Degil, orang yang tahu tapi tak mau taat, tak mau buat, tak mau ikut. Apa yang mereka akan dapat orang degil ini? Ini dia. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka itu akan dibalas oleh Allah bahwa laknat Allah ditimpakan ke atas mereka. Juga laknat para malaikat dan laknat semua manusia. Allahu Akbar. Gara-gara degil, Allah laknat, malaikat laknat, manusia semuanya akan laknat. Dalam bahasa Arab, laknat kita artikan dengan kutuk. Allah mengutuk, Allah melaknat. Dalam bahasa Arab, laknat maknanya Allah jauhkan dia dari rahmat Allah. Allah jauhkan ia daripada kasih sayang Allah. Dan karena syurga itu adalah rahmat Allah, orang tersebut tidak layak masuk syurga Allah. Itu makna laknat. Itu sebabnya kata Nabi, kaum ibu, marah macam mana pun pada anak cucu, jangan gunakan kata-kata laknat. Sebab laknat itu mengandung doa supaya anak cucu jangan dimasukkan ke dalam syurga. Sebab syurga itu rahmat. Sebab Allah pernah berfirman, Ya ayyatuhal jannah anti rahmati. Wahai syurga, engkau adalah rahmatku. Jangan laknat. Itu sebabnya betapa bahayanya rasuah. Apa kata Nabi? La'natullahi 'alar rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang makan rasuah dan orang yang memberi rasuah. Dijauhkan daripada rahmat Allah. Kemudian apa kata Allah? Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Mereka kekal di dalamnya. Di sini dia maksudkan kekal di dalamnya, kekal di dalam laknat Allah. Tidak diringankan siksa dari mereka. Dan tidak pula mereka diberi tangguh. Na'udzubillahi
min dzalik. Ya Allah, lindungilah kami daripada mendapat laknat-Mu, laknat malaikat dan laknat semua manusia disebabkan karena kedegilan. Kami banyak tambah, ya Allah, akhir-akhir ini ilmu yang Engkau dedahkan di dalam Al-Quran sebab kami telah belajar tafsir. Kami juga telah belajar Al-Asma'ul Husna. Berilah kami kekuatan, ya Allah, untuk mengamalkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Allahumma ahyina muslimin wa amitna muslimin. Ya Allah, hidupkanlah kami senantiasa dalam Islam dan matikanlah kami juga dalam Islam. Kemudian Allah buat pengecualian. Ada tak kemungkinan orang-orang yang kufur terhadap Nabi Muhammad itu mendapat keringanan? Allah sebut, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali laknat tersebut akan berakhir bila mereka tobat dari yang berbuat demikian, daripada kedegilan, kekufuran sampai menghina Nabi Muhammad, menghina Allah, menghina Rasul, kecuali orang yang tobat. Tobat sama dengan makna rujuk, kembali ke pangkuan Allah. Taba yatubu taubatan sama dengan makna raja'a yarji'u ruju'an. Kalau rujuk, suami kembali ke pangkuan isteri. Tapi kalau tobat, kembali ke pangkuan ilahi. Apa yang selama ini tidak buat, mula buat. Selama ini kita langgar larangan Allah, mula kita tinggalkan. Itu makna tobat. Bukan saja tobat, wa aslahu, mereka perbaiki diri mereka. Bapa-bapa dan ibu-ibu, betul tak banyak dari kalangan kita dulu leka ketika baligh, sweet 17, 20, 25, 30. Betul tak banyak suruhan Allah tidak kita buat? Kalau buat pun tak sempurna. Sungguh banyak larangan-larangan Allah yang kita masih langgar. Majlis-majlis ilmu, jangan cakaplah. Tidak begitu digemari untuk dihadiri. No problem. Tak ada masalah. Sekarang umur sudah 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. Tobat. Tobat tidak cukup. Wa aslahu. Awak kena perbetulkan diri awak. Macam mana nak betulkan kalau tidak tambah ilmu? Kita baru cakap semalam. Antara ilmu dengan amal, mesti ilmu dahulu. Kita dulu beramal, salat, puasa, ini dan itu. Tapi hanya ikut nenek moyang. Sekarang, kita ingin beramal bila kita tahu ada dalil Quran dan Sunnah. Lain suasana orang sekarang. Tapi tak semua yang degil, yang ta'assub, yang fanatik dengan tuan guru. Tak kira apapun tuan guru cakap. Sila hadirin dan hadirat, tadi malam Ustaz dah hantar satu video sorong tarik. Kononnya untuk menebus salat yang dia tinggal zaman silam. Puasa yang dia tinggal zaman silam. Semua ini mengarut khurafat. Dan menyampaikan itu serban besar.
Pagi tadi lagi banyak. Ustaz dah kirim puluhan video yang semuanya direka-reka, menari-nari di atas kuburan, mencium-cium kuburan. Sila tonton. Ustaz kirim itu semua bukan untuk diikuti, tapi diwaspadai, berhati-hati. Ajaran-ajaran tersebut akan membawa kita kepada laknat Allah. Jangan ikut. Ustaz kirim itu semua untuk kita fikir. Untuk kita fikir, baik ke amalan macam itu? Na'udzubillahi min dzalik. Kita ada peluang untuk merubah. Ustaz ulang sekali lagi, apa kata Allah? Yang akan selamat daripada laknat Allah, laknat malaikat, laknat manusia, hanya untuk orang-orang yang tobat kepada Allah dan diikuti dengan wa aslahu. Mereka perbetulkan diri mereka. Malah berusaha memperbetulkan ahli keluarga. Beri mereka YouTube. Beri mereka, kirim mereka buku-buku untuk mereka baca. Kemudian Allah beri gambaran lagi. Siapa? Pada ayat 90. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim summa zdadu kufra lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman. Ini orang kafir sesudah beriman. Lagi-lagi merujuk pada ahli kitab. Mereka beriman dengan apa yang rasul-rasul mereka cakap. Akan muncul nanti rasul akhir zaman. Setelah muncul saja rasul akhir zaman bernama Muhammad dari kalangan orang Arab, mereka tolak. Itu maknanya mereka kufur setelah mereka beriman. Kemudian bertambah-tambah kekafiran mereka. Mereka hina Nabi Muhammad. Sekali-kali tidak akan diterima tobatnya. Nah, orang macam itu, tobatnya tidak akan diterima oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari bernasib demikian. Syukur Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa. Kita jumpa. Bukan saja bapak-bapak dan ibu-ibu pemirsa jumpa Ustaz melalui kuliah online, tapi Ustaz juga jumpa ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sudi menerima ajaran yang Ustaz coba sampaikan, tuliskan. Terima kasih. Banyak dalam komen itu, terima kasih Uday, terima kasih yang telah membimbing kami. Kami doakan Uday sehat supaya dapat terus membimbing kami. Ustaz juga dipanggil murabbi. Alhamdulillah, Ustaz baca semua komen. Cuma Ustaz tak dapat jawablah. Yang mustahak kita bersyukur pada Allah. Ustaz melihat adanya COVID-19 ini banyak hikmahnya. Bukan musibahnya saja, hikmahnya. Ustaz yang dulunya tak kenal kecuali orang di Lembah Kelang saja, Kuala Lumpur, Selangor. Tapi Ustaz sekarang sudah kenal dengan bukan saja orang Malaysia, orang Singapura,
orang dari Australia, orang dari London, orang daripada Washington. Mereka yang WhatsApp, Ustaz. Alhamdulillah. Bersyukur kita dipertemukan oleh Allah. Kalau Ustaz dapat memberi sehingga boleh didengar dan dimanfaatkan, bapa-bapa dan ibu-ibu pula dapat manfaatnya. Itu sebabnya Ustaz tidak pernah tinggal untuk menulis topik, kemudian di bawahnya kitabnya halaman berapa. Ustaz tidak pernah tinggal untuk menulis. Sila share dengan kawan-kawan supaya sama-sama mendapat manfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yes. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita sampai ke ayat yang terakhir. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la yuftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedangkan mereka tetap dalam kekafirannya, tetap dalam keingkarannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang itu di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Allah yang cakap. Ustaz menyampaikan saja. Lihat tu ayat penamat untuk juz 30. Warning yang sangat keras daripada Allah. Andai kata anda dah tahu kebenaran, tapi tetap tak mau ikut. Malah orang yang coba menyampaikan ayat Quran, hadis Nabi dituduh dengan tuduhan yang bukan-bukan. Sehingga orang ramai terpengaruh, tak mau dengar Quran dan Sunnah. Padahal semalam, hari Ahad, kita telah bahas nama Allah Al-Mubin. Allah itu nyata dan jelas. Qurannya nyata dan jelas. Nabi Muhammad pula memperjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Tapi telinga tetap disumbat. Tak mau dengar. Macam mana anda dapat hidayah Allah? Oleh sebab itu, kalau mereka akhirnya sesat, jangan salahkan Allah. Allah dah beri akal. Boleh sampai ke peringkat ulul albab. Allah turunkan kitab untuk jadikan pedoman. Kitab itu pula dijamin tak boleh dipalsukan hingga kiamat. Quran namanya. Allah utus pula Rasul terakhir bernama Muhammad yang tugasnya menjelaskan apa yang ada dalam Quran. Semua peralatan untuk menambah ilmu itu dah ada dah. Lain halnya dengan orang gila. Tak dapat, tak function akalnya. Lain. Mereka tidak ada hukum. Cuma kita ada pilihan. Tidak jadi orang yang waras ke atau orang gila. Yang kedua, kita ada Al-Quran. Mengapa hanya baca, tak ada usaha untuk memahaminya? Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dijadikan pedoman. Macam mana Quran mau dijadikan pedoman bila Quran tidak difahami? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun telah wafat, hadisnya masih lagi wujud, ditulis lagi. Mengapa tak baca? Hadirin dan hadirat, kita ucapkan alhamdulillah.
Allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini berita gembira. Segala puji milik Allah yang dengannya sempurnalah segala kebaikan. Yes, itu dia makna alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Maha suci ya Allah, dengan berkat nikmatnya Al-Quran sempurnalah segala kebaikan. Hadirin dan hadirat, sekarang kita berpindah ke sesi yang kedua, iaitu menjawab beberapa soalan dari jamaah. Ustaz sempat kumpul karena semalam kita tidak ada masa untuk jawab. Hari ini ada 6 pertanyaan. Tolong fokus. Malah 7, sebab ada satu orang itu tanya dari 2 sisi. Pak Ustaz, ini dia. Bila kita dapat nikmat, kita ucap alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Macam yang kita baru baca tadi. Tapi bila kita dapat berita buruk, kita ucap alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Ala kulli hal, dalam semua keadaan. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak Ustaz, apa makna ala kulli hal? Dalam semua keadaan. Ustaz dapat WhatsApp semalam dari jemaah yang ada di Mekah. Beliau bertanya, Pak Ustaz, saya dah selamat melaksanakan umrah begitu sampai 3 hari yang lalu. Kemudian semalam kami pula pergi ke Taif, karena Taif itu di luar Mekah. Haluan balik, kami juga buat umrah sunat. Alhamdulillah sampai selesai, balik saja ke hotel, saya dapati saya kedatangan haid. Saya tak dapat masuk ke masjid untuk mendapat fadilat salat dalam Masjidil Haram. 1 kali salat sama dengan 100,000 kali salat di masjid yang lain. Ustaz jawab, Anda sudah dapat melakukan 2 kali umrah. Ucap alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi bila datang haid pula, yang Anda terhalang untuk masuk masjid, untuk tawaf lagi, sebab semuanya itu mesti bersih daripada hadas dan najis. Ucaplah alhamdulillah ala kulli hal. Bukan awak yang mau, Allah yang telah tetapkan. Allah yang telah tetapkan awak sekarang ni haid, sedangkan awak sedang berada di Mekah. Alhamdulillah ala kulli hal. Bukan bermakna dengan haid awak tak boleh buat apa-apa. Banyaklah bersalawat ke atas Nabi. Banyaklah berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Banyaklah infak, beri fakir miskin 5 rial, 10 rial. Semua itu tidak memerlukan kepada wuduk. Mesti bersih daripada hadas besar. Nah, ini yang Ustaz maksudkan. Kita sedang berpuasa Ramadan, tiba-tiba datang haid. Baru seminggu datang haid. Dah seminggu pula tak berpuasa.
Jangan menyumpah-nyumpah. Tapi sebutlah alhamdulillahi ala kulli hal. Aku suci ke aku puasa, tarawih, witir. Aku haid ke alhamdulillah juga. Bukan tak boleh beramal. Kalau masak lauk, umpamanya masaklah lebih sedikit, bagi jiran tetangga, kawan-kawan, kirim semangkuk. Jiran sebelah kanan semangkuk, jiran sebelah kiri. Beramal juga walaupun tidak berpuasa. Sedangkan Nabi bersabda, apabila kamu beri orang yang berpuasa makan, kamu dapat pahala sama dengan orang yang berpuasa. Lebih kurang macam itu. Sesuai dengan kata-kata Siti Aisyah, isteri Rasul, baginda Rasul apabila dapat berita gembira, beliau ucap alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Tapi baginda apabila dapat berita yang kurang menyenangkan, Nabi tetap alhamdulillahi ala kulli hal. Yes. Itu penjelasannya. Pak Ustaz, apa perbezaan penggunaan istilah Masya Allah dengan Subhanallah? Pertama, Ustaz tidak sebut dulu apa yang Ustaz pernah sebut seminggu yang lalu. Kesalahan yang banyak berlaku di kalangan masyarakat. Bila kita dapat nikmat untuk diri kita, kita hendaklah ucap Masya Allah. Naik pangkat, Masya Allah. Untung dalam perniagaan, Masya Allah. Dapat beli kereta baru, Masya Allah. Dapat beli rumah baru, Masya Allah. Dapat anak, cucu, Masya Allah. Masya Allah, kita ucap bila kita dapat nikmat untuk diri kita. Tetapi apabila kita lihat seseorang lain dapat nikmat, umpamanya rajin hadir ke majlis ilmu, banyak hafal ayat-ayat Quran atau surah-surah utama, Al-Mulk, Al-Waqi'ah, As-Sajdah, Al-Kahfi, Yasin. Itu pula kita perlu sebut Barakallahu fiik. Karena nikmat itu orang lain yang dapat. Bila kita jumpa seseorang yang keadaannya baik, sehat, Barakallahu fiik. Jangan sebut Masya Allah. Masya Allah untuk diri sendiri. Berapa banyak kita bila jumpa umpamanya seseorang yang cantik ke, yang handsome ke, kita sebut Masya Allah? No. Terhadap orang lain yang punya dapat nikmat kesehatan ke, kejelitaan ke, kehandsomean ke, Barakallahu fiik. Atau Allah yubarik fiik. Atau mabruk. Mudah-mudahan awak diberkati. Itu antara Masya Allah untuk diri sendiri. Itu sebabnya dalam surat Al-Kahfi, Allah menceritakan orang-orang beriman. Sepatutnya kalau masuk ke dalam kebun, dan nampak kebun itu subur dan banyak buah-buahan, dia hendaklah kata Masya Allah. Masya Allah. Itu nikmat yang Allah bagi untuk dirinya. Sedangkan Barakallah untuk orang lain. Barakallahu fiik. Adapun pertanyaan tentang Subhanallah, Subhanallah lain pula. Apabila kita ingin membersihkan Allah, Maha Suci Allah dari segala kekurangan, kita ucap Subhanallah. Umpamanya,
kita lihat terserempak dengan orang yang kudung tangannya, terserempak dengan orang yang sumbing bibirnya, terserempak dengan orang-orang yang cacat. Jangan dihina. Mulut hendaklah sebut subhanallah. Maha suci Allah dari kecacatan itu semua. Yes. Itu sebabnya dalam hadis disebut, Nabi apabila mendaki, naik lift ke, zaman Nabi tak ada lift, mendaki bukit ke, naik onta ke keledai, naik tangga ke, hari ini naik lift ke, naik eskalator ke, sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab bila meninggi ini, makin besar, mulut menyebut Allahu Akbar, Allah lagi besar, Allah lagi besar. Itu sebabnya bila kita jumpa ada orang yang berpidato, berapi-api, bersemangat, kita kata Allahu Akbar. Hebat macam mana pun awak berpidato, Allah lagi hebat. Tetapi kata Nabi, atau amalan Nabi, bila sedang menurun tangga, menurun lembah dari bukit, turun ke bawah, turun lift, turun eskalator, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maknanya, kalau kita ke arah yang merendah, rendah ni maknanya hina, maha suci Allah dari hina, maha suci Allah daripada kerendahan. Yes. Ustaz bercadang nak buat satu buku, tapi belum kesampaian lagi. Iaitu falsafah setiap zikir. Apa dia di balik sesuatu zikir? Mengapa kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Mengapa kita baca la haula wa la quwata illa billah? Mengapa kita baca masya Allah? Mengapa kita baca barakallah? Semuanya ada dia punya falsafah. Tolong doa, mudah-mudahan Allah beri kekuatan untuk itu. Yang ketiga, amalan. Betul Pak Ustaz, bila kita amalkan surah Al-Ikhlas, niscaya tubuh kita tidak akan membusuk dalam kubur. Hadirin dan hadirat, surat Ikhlas itu memang banyak fadilatnya. Hadis sahih, apa kata Nabi? Membaca 3 kali surat Al-Ikhlas, bunyinya macam ini. Membaca sekali surat Al-Ikhlas, seolah-olah awak telah membaca sepertiga Al-Quran. Itu sebabnya kata Nabi, wahai Aisyah, pastikan sebelum tidur, baca Quran hingga khatam. Khatamkan Quran sebelum kamu tidur. Aisyah tanya, macam mana hendak khatamkan sebanyak itu? Kata Nabi, baca saja 3 kali surat Al-Ikhlas. Ganjaran pahalanya seolah-olah kita telah membaca seluruh Al-Quran dari awal hingga akhir. Tetapi mendakwa surat Ikhlas bila dibaca dan diamalkan selalu, bila kita mati masuk kubur, jenazah kita tak akan busuk. Palsu. Tidak pernah datang dari Nabi. Ustaz pernah menafsirkan surat Al-Ikhlas. Sila lihat di dalam buku tafsir Juz Amma. Betul tak surat Ikhlas itu third last, yang ketiga terakhir sebelum berakhirnya Al-Quran dalam juz 30. Second last Al-Falaq, last kali An-Nas. Ustaz kaji untuk menulis itu sampai 15 tafsir dalam bahasa Arab. Tak pernah jumpa dalam tafsir-tafsir yang mu'tabar yang menyebut surat Al-Ikhlas itu
boleh menyebabkan tubuh kita tak akan membusuk dalam kubur setelah mati. Tak ada. Tolong, jangan percaya di ayah seperti itu. Tidak ada. Kita semua tahu fadilat sesuatu termasuk perkara gaib. Perkara gaib tak boleh direka-reka. Dia mesti datang, kalau tidak dari Allah, dari Nabi. Itu pun mesti hadis yang sahih. Yang keempat, Pak Ustaz, bila terjadi perceraian, iddah isteri 4 bulan 10 hari. Boleh tak isteri keluar rumah atau pergi ke London untuk jumpa ibunya? Sebelumnya Ustaz ingin betulkan dulu. Iddah ini ada beberapa jenis. Yang 4 bulan 10 hari ini bila itu cerai kematian, suami mati. Itu iddahnya 4 bulan 10 hari. Dan orang yang iddah kematian suami tak boleh keluar sama sekali dari rumah. Kecuali emergency. Bank memerlukan si isteri datang ke bank untuk tanda tangan, untuk memberi keterangan bukti kematian suami untuk dipindahkan kepada isteri. Kalau tidak datang tak boleh. Itu namanya emergency, boleh. Tapi kalau sekedar untuk menghadiri walimah, wedding, sekedar nak menziarahi orang sakit, no, itu bukan emergency. Apalagi nak pergi jauh sampai ke London. Sekedar nak lihat ibu. No. Itu bila cerai kematian. Bila cerai hidup, talak 1 ke talak 2 ke? Bila orang yang diceraikan itu masih ada haid, dia hendaklah menunggu sampai 3 kali suci. Lebih kurang 3 bulan. Tapi bagi yang sudah menopause, umur 50, 60, dia perlu menunggu di rumah beriddah selama 3 bulan. Hijri, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Contoh. Itu jenis-jenis iddah. Tetapi apabila perceraian itu cerai hidup, dia boleh pergi. Bukan seperti iddah kematian. Tetapi orang yang masih lagi dalam iddah, apalagi talak rajai, talak 1, talak 2, kebolehan dia pergi mesti mendapat izin suaminya. Walaupun itu bukan suaminya, tapi statusnya masih lagi suami. Sebab anytime dia boleh rujuk. Itu sebabnya dalam iddah rajai, suami wajib menyara saraan terhadap isterinya. Walaupun sudah diceraikan. Sebab statusnya dia tak boleh dikawini oleh orang lain. Pak Ustaz, pertanyaan yang kelima. Gugurkan talak melalui teks message. Hadirin dan hadirat, seseorang yang apabila WhatsApp, Telegram, SMS mentalakkan isterinya, menurut fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia, jatuh. Walaupun dengan type. Tapi ada beberapa syarat. Yang pertama, yang teks itu suaminya. Yang kedua, yang ditujukan itu kepada isterinya yang sah. Yang ketiga, isteri baca teks itu.
Kalau dia tak baca, tak berlaku. Dan yang keempat syaratnya, suami yang teks itu menceraikan istrinya, dia niat untuk cerai. Bila empat syarat itu ada, walaupun melalui teks, talaknya tetap jatuh. Begitu fatwa kebangsaan Malaysia. Yang keenam, Pak Ustaz, boleh tak saya baca surah-surah tertentu ketika saya sedang haid? Sebab saya sedang berusaha menghafal beberapa surah, antara lain Al-Waqi'ah, Al-Mulk, Ad-Dukhan, dan lain-lain. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat, menurut pandangan Imam Malik, dan Ustaz setuju dengan pandangan ini, wanita yang sedang haid tapi dia terlibat dalam hafazan, menghafal Al-Quran, dia dibolehkan terus membaca Al-Quran walau dalam haid. Sebab orang yang menghafal, apabila seminggu, 10 hari dia tak hafal, dia akan lupa. Oleh sebab itu, apabila ada usaha ingin menghafal surah-surah tersebut, walaupun datang haid, insya-Allah dibolehkan. Ustaz cenderung pada pendapat ini. Cuma kalau boleh jangan disentuh. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Demikian juga kita baca wirid pagi dan wirid petang. Di antara wirid pagi, wirid petang ada 3 qul. Ada 10 ayat dari surat Al-Baqarah. 5 ayat pertama sambung dengan ayatul kursi dan 2 ayat sesudahnya serta 3 ayat terakhir. Besar fadilatnya. Allah akan pelihara dirinya dan ahli keluarganya dengan hartanya bila kita amalkan pagi dan petang. Nah, untuk amalan itu, walaupun kita sedang haid, boleh. Pertanyaan yang terakhir. Pak Ustaz, boleh tak saya tahu bagaimana cara Ustaz hadapi secara prioriti amalan, nilai yang diterapkan dalam diri Ustaz setiap ujian yang Ustaz hadapi, seperti tuduhan yang berat, Ustaz mengajar ajaran sesat. Saya faham kita mesti sabar. Cuma yang saya ingin tanya, ada lagi ke Pak Ustaz selain sabar? Masya Allah. Bagus pertanyaan ini. Hadirin dan hadirat, mungkin pertanyaan ini ada kaitannya dengan apa yang Ustaz baru-baru ini sebut. Pada permulaan tahun 80-an, 85, 90, apa yang kita ajar berdasarkan apa yang kita pelajari, masyarakat banyak tak boleh terima. Lebih-lebih lagi bila kita bercakap tentang syirik, tentang bid'ah. Bermula dari situlah Ustaz akhirnya terpaksa menahan diri, sabar. Dakwah mesti berdakwah. Akhirnya Ustaz menulis nota sampailah hari ini. Yang ditanya oleh puan ini dari segi prioriti, keutamaan, sikap kita bagaimana Pak Ustaz? Hanya sabar sajakah? Kadang-kadang kita pun tak sabar. Nah, Ustaz bawa beberapa ayat Al-Quranul Karim dan hadis Nabi
untuk menyokong atau menopang jawaban ini. Ayat 148 atau 147 surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi, "Wala tuti'il kafirin wal munafiqin wada' adzahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila." Wahai Muhammad, jangan kamu patuhi orang kafir dan orang munafik. Jangan kau hiraukan gangguan-gangguan mereka. Tetapi engkau hendaklah bertawakal pada Allah. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Pertama sekali, ayat ini Allah larang Nabi mematuhi orang kafir dan orang munafik. Kafir maknanya non-Muslim. Sangat tidak suka orang Kristian kita sebut tentang hanya agama Islam yang Allah terima. Oh, mereka sangat benci, itu kafir. Juga jangan kau patuhi orang munafik. Munafik orang Islam. Tapi Islamnya di luar, tapi dalam hatinya macam orang kafir, tak suka dengan Quran, tak suka dengan hadis-hadis Nabi. Apalagi yang menyampaikan itu perkara-perkara yang menjadi amalan mereka. Ini boleh, ini boleh, ini boleh. Sedangkan kita jelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, yang itu tu amal tak boleh, itu amal tak boleh, itu amal tak boleh. Amal itu boleh membawa pada syirik, amal itu boleh membawa pada khurafat, amal itu boleh membawa bid'ah. Tak senang hati orang Islam itu. Orang itu namanya munafik. Yang dia ingin sebarkan hanya Islam warisan nenek moyang. Bukan Islam yang diambil dari Quran dan Sunnah. Karena terlalu fanatik. Dua puak ini jangan kamu patuhi, hai Muhammad. Lalu Allah sambung, wada adzahum, jangan kau hiraukan mereka punya gangguan. Jangan berhenti berdakwah, hai Muhammad. Lalu Allah beri satu amalan, wa tawakkal 'ala Allah. Serahkan dirimu pada Allah. 2/3 akhir malam, bangun malam, tahajud, witir, mengadu pada Allah. Itu maknanya tawakal. Serahkan dirimu pada Allah. Dan Allah janji, wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah yang akan menjadi pelindung. Allah akan protect orang yang tawakal kepadanya. Sebagaimana Allah protect Nabi Ibrahim. Allah protect Hajar. Allah protect Ismail ketika ditinggalkan di padang pasir Makkah. Betul tak mereka tidak mati kelaparan? Malah muncullah air Zam-Zam, muncullah akhirnya sa'i, muncullah akhirnya Ka'bah, muncullah akhirnya bermacam-macam. Tawakal. Betul? Sabar itu nomor 1. Tapi sabar saja terhadap cemoohan orang, dugaan orang, tak cukup. Serahkan diri ini kepada Allah. Allah janji akan protect kita. Selain itu, yang ketiga, kita mesti ada husnul zan, berbaik sangka terhadap Allah. Sebab Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi. Aku akan memperlakukan hamba-hambaku sesuai dengan sangkaannya terhadap aku. Allah uji, Allah uji, Allah uji. Kita kena berbaik sangka
Itu sebabnya mengapa ketika diuji, ditimpa musibah, ucap Alhamdulillah. Bukan sekali, tapi 4 kali. Itu sebabnya tadi kita dah sebut, bila dapat nikmat, baca Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus salihat. Bila ditimpa musibah, baca Alhamdulillahi ala kulli hal. Yes, itu satu. Tapi para sahabat ulang sampai 3 kali Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kali yang pertama, sebab Nabi kata, Innallaha idza ahabba imra'an ibtala. Sesungguhnya Allah apabila sayang kepada seseorang, Allah akan uji orang itu. Maknanya bila kita dicemooh orang, maknanya Allah sayang kita. Bukan Allah benci kita. Yang kedua, bila seseorang itu ditimpa musibah, lalu dia sabar. Ada alasan bagi Allah untuk hapuskan dosa-dosanya. Dah Alhamdulillah lagi. Yang ketiga, musibah yang menimpanya hanya musibah dunia saja, pandangan orang, bukan musibah agama. Beza ya. Musibah dunia ini seperti hidup miskin, sakit. Musibah agama, bila kita lakukan, boleh bawa dosa. Contoh yang paling baik, sikap Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha. Ajak berzina di tempat yang tertutup. Begitu Yusuf tak mau ikut, dia ugut akan dimasukkan dalam penjara. Apa kata Yusuf pada ayat 30 dari surat Yusuf? Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Oh Tuhan, penjara aku lebih suka daripada berzina dengan wanita itu. Masuk penjara itu namanya musibah dunia. Alhamdulillah tak ada dosa pun. Tapi bila berzina, itu dosa sebab itu musibah agama. Nah, yang keempat, Alhamdulillah, dengan musibah kita berpeluang untuk sabar. Allah berjanji, Innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama, dengan makna Allah akan tolong siapa yang sabar. Jadi ringkasnya, pertama sabar, yang kedua tawakal, dan yang ketiga husnuzan, baik sangka pada Allah. Itu sebabnya ada satu istilah, ana inda zanni abdi bi. Aku akan memperlakukan hamba-Ku sesuai dengan sangkaannya padaku. Maknanya, bila dia bersangka baik pada Allah, dengan sangkaan tadi, tidak menghapuskan dosanya, tandanya Allah itu sayang padanya, itu namanya baik sangka. Tapi bila dia berburuk sangka, buruk pula lah padanya. Sehingga ada satu bidalan, you are what you think. Kau akan dapat sesuai dengan apa yang kamu fikirkan. Berbaik sangka selalu pada Allah. Mudah-mudahan jawaban-jawaban singkat ini berfaedah untuk kita semua. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, hindarkanlah kami jadi orang-orang yang merugi.
di akhirat nanti. Demikian juga merugi ahli keluarga kami. Sebab itulah kerugian yang sebenar-benar kerugian. Oleh sebab itu berilah kami kekuatan untuk senantiasa memperbaiki agama kami, akidah kami, ibadat kami, akhlak kami. Berilah kami kekuatan juga untuk membimbing ahli keluarga kami, supaya kami sama-sama beruntung memasuki syurga-Mu kelak di akhirat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, lindungi kami daripada menjadi orang-orang yang Engkau laknat, para malaikat laknat, manusia laknat, disebabkan karena mengetahui kebenaran tapi kami tidak mau ikut kebenaran sebagaimana yang dilakukan oleh ahli kitab, khasnya orang-orang Yahudi. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah esok kita akan jumpa